الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها، وعافية الأجسام وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pilihan Allah untuk kita sama-sama mengabdikan diri kepada zat penguasa, kepada zat yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kekuatan selainnya. Allah Subhanahu wa taala yang tidak berjalan sesuatu atau terdiam kecuali daripada perintah dan kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai jiwa-jiwa kita, yang menciptakan segala-galanya, maka kekuasaan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang yang di dalam kehidupannya telah menemukan arti di dalam makna kehidupan seorang hamba, di dalam makna pengabdian seorang hamba kepada pencipta, maka dialah yang akan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, untuk kenal kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, kenal kepada Allah adalah satu prestasi di dalam ibadah, satu keunggulan di dalam tingkatan ibadah. Karena berapa banyak di dalam tingkatan-tingkatan ibadah, orang kita banyak melakukan ibadah akan tetapi kosong daripada rasa. Umpama kita makan buah apel yang enak, akan tetapi yang permasalahan ada di dalam lisan kita yang sedang sariawan, maka apapun makanan lezat yang kita makan, maka kita tidak bisa merasakannya. Sungguh, mereka orang-orang yang telah mendapatkan keseriusan ibadah kepada Allah, mencari kenikmatan dan kelezatan ibadah kepada Allah, maka mereka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kenikmatan yang istimewa, satu kenikmatan di dalam mengenal Allah. Bahkan berapa banyak daripada para salihin yang mereka minta
di dalam kehidupan adalah untuk bisa kenal kepada Allah. Yaitu dengan bahasa tasawufnya adalah ma'rifah billah. Karena ketahuilah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya, sehingga selalu langkah-langkah yang dijalankan selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa dipantau oleh Allah, selalu merasa diperhatikan oleh Allah, maka gerak-gerik yang dilakukan selalu kontrolnya bukan kepada CCTV atau kepada atasan dan lain-lain, akan tetapi langsung kontrol kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang apabila ingin melakukan kemaksiatan, dia mengetahui bahwasanya Allah melihat kepada saya. Diceritakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat muda yang pada saat itu ada tertarik dengan seorang wanita yang tawar-menawar harga di dalam jual beli korma, dan ternyata ada lirik-melirik. Akhirnya mereka pun berdekatan, tapi tidak sampai mereka melakukan perbuatan zina. Mereka sudah ingat, mereka sudah diingatkan hatinya oleh Allah. Sulit orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, orang-orang yang sudah punya makrifah kepada Allah untuk melupakan Allah. Maka ketika dia dalam keadaan maksiat, menyesal dirinya, langsung tinggalkan maksiat itu dan menghadap kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meminta untuk dilakukan hukuman buatnya, untuk dicambuk karena dia merasa dirinya telah melakukan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diam tidak menjawab. Sampai pada saat datang waktu sholat, maka beliau melakukan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Maka disitulah turun wahyu yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang melakukan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memaafkan dosa-dosanya. Selesai sholat, Rasul SAW memanggil, mana fulan yang tadi datang. Dia pun menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kabar gembira terhadap pengampunan Allah daripada dosa-dosanya. Maka orang ini pun mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ini khusus buat aku?" Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak. Ini adalah umum buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka melakukan kesalahan dan dosa, kemudian mereka menyesalinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan dia jika dia benar ingin bertobat." Hadirin rahimakumullah, dari cerita ini kita lihat bahwasanya bukan berarti manusia itu maksum, bukan berarti manusia itu terpelihara daripada dosa. Walau kelasnya daripada kelas orang-orang hebat, akan tetapi terkadang bisa mereka melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting dari itu, kesalahan yang mereka lakukan disertai dengan rasa takut kepada Allah, disertai dengan rasa malu kepada Allah, kemudian bertobat dan meningkatkan kualitas keimanan. Itu salah satu daripada orang-orang yang sukses dengan jaringan-jaringan yang pertama ditipu oleh setan dan nafsu, akan tetapi setan pun menyesal karena setelah itu dia meningkatkan kualitas ibadahnya. Maka dari itu, di dunia ini seorang ulama mengatakan ada surga. Tapi banyak orang yang keluar dari dunia, akan tetapi belum masuk daripada surga itu. Surga apa itu?
Maka ulama dalam ahli tasawuf menjelaskan bahwa sorga itu adalah sorga ma'rifah, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh di dalam kenal kepada Allah mendapatkan kenikmatan, kelezatan yang istimewa. Berapa banyak dari seorang ulama, dari orang yang soleh mengatakan, apabila aku melakukan 2 rakaat di malam hari, maka aku rasakan kenikmatan, kelezatan yang istimewa. Berapa banyak di antara juga mereka mengatakan 2 rakaat di malam hari aku rasakan lebih lezat daripada pengantin baru. Dan banyak daripada cerita-cerita. Tapi ketahuilah hadirin, ini adalah buat orang-orang yang memang mencari Tuhan, mencari Allah, mencari kesungguhan di dalam kedekatan kepada Allah, di dalam menyandarkan dirinya kepada Allah. Maka kekuatan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat para sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada para sahabat bagaimana menggantungkan hati mereka kepada Allah. Maka apabila hati telah bergantung kepada Allah, pemilik dunia, pemain daripada segala yang ada di dalam percaturan hidup ini, maka keberuntungan selalu kepadanya. Berapa banyak dalam cerita para sahabat sampai mereka itu dapat menguasai negara adikuasa pada saat itu, Romawi dan Persia, ditundukkan oleh umat Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan itu semua. Apa kekuatan mereka? Apakah kekuatan banyak prajurit? Tidak. Pada saat peperangan, pada saat itu kira-kira kaum muslimin jumlahnya, pasukannya 10.000, mereka 100.000. Apa yang dimiliki oleh kaum muslimin? Apakah senjata? Tidak. Backing mereka yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak kenal kepada Allah. Backing mereka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan segala-galanya. Beruntung orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini ada rasa kenikmatan. Karena iman ini ada nikmatnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Dzaka ta'amal iman. Man radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Akan mendapatkan rasa di dalam keimanan bagi mereka yang ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, Nabi Islam agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Dan ini tentu makna yang dalam yang perlu hadirin kita duduk pengajian. Perlu di dalam pembinaan para sahabat yang bahasa Arabnya sudah hebat, kemudian mereka sudah banyak yang hebat-hebat di dalam pengetahuannya, mereka duduk untuk mengambil ilmu agama dari Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya duduk dalam majelis taklim itu adalah pembentukan pola-pola Islam yang baik, Islam yang dibawa sesuai oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dikemas di dalam kitab-kitab ulama-ulama kita, di dalam ilmu tasawuf, di dalam ilmu-ilmu yang menjelaskan bagaimana kebaikan hati, bagaimana berinteraksi kepada sesama kita, bagaimana yang menjadikan seseorang itu di dalam makna rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita untuk selalu kita saling cinta dan tidak mudah dipecah belah, dan selalu kita berdamai, selalu kita bersatu, melihat saudara kita dengan pandangan mata cinta, melihat saudara kita dengan saling berbagi, saling memberikan kebaikan dan manfaat yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua hamba yang dipilih untuk memajukan bangsa ini, dan Allah majukan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan senantiasa
kita dijauhkan daripada orang-orang yang berniat busuk dalam bangsa ini, memecah belah bangsa ini, dan senantiasa kita bergandeng bersama untuk kemajuan bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fi qawlihi al-muhtadun, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu wasamiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وسرنا وفرجنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منهم وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.